Kisah kelahiran Ismail adalah bagian penting dari sejarah besar umat manusia dalam Alkitab. Cerita ini dimulai dalam Kejadian 16, ketika Sarai, istri Abram, belum memiliki anak setelah bertahun-tahun menanti janji Allah. Dalam keputusasaan, Sarai mengambil langkah drastis dengan memberikan budaknya, Hagar, kepada Abram sebagai istri kedua. Ini merupakan solusi manusia untuk mempercepat rencana Allah, namun ternyata membawa dampak panjang yang tak terduga. Sarai, istri Abram, tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, bernama Hagar. Kejadian 16 ayat 1, Abram menyetujui ade Sarai, dan Hagar pun mengandung. Namun saat kehamilan mulai terlihat, hubungan antara Hagar dan Sarai berubah drastis. Hagar mulai meremehkan Sarai, dan Sarai merasa hina. Ia pun mengadu kepada Abram, yang akhirnya menyerahkan Hagar ke dalam kekuasaan Sarai. Hagar diperlakukan keras hingga ia melarikan diri ke padang gurun. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah nyonyanya itu. Kejadian 16 ayat 4. Di padang gurun, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Hagar. Malaikat itu bukan hanya memerintahkannya kembali, tapi juga menyampaikan nubuat tentang anak yang akan lahir darinya. Anak itu akan dinamai Ismail, artinya Tuhan telah mendengar, dan akan menjadi bapak dari bangsa besar. Meski hidupnya penuh gejolak, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu. Kejadian 16 ayat 11, Hagar menyebut Tuhan sebagai Al-Rai, Allah yang melihat, karena ia memperhatikan penderitaannya. Kembali ke rumah Abram, Hagar melahirkan seorang anak, dan Abram menamainya Ismail saat usianya 86 tahun. Namun, kisah ini tidak berhenti di situ. Setelah bertahun-tahun, saat Sarai yang kemudian menjadi Sarah akhirnya melahirkan Ishak, hubungan antara Ismail dan keluarganya menjadi tegang. Dalam Kejadian 21, Sarah melihat Ismail mengejek Ishak dan meminta Abram untuk mengusir Hagar dan Ismail. Meski berat, Allah menyuruh Abram untuk menuruti Sarah karena janji keturunan akan digenapi melalui Ishak, bukan Ismail. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, "Janganlah menganggap hal itu mengganggu hatimu karena anak dan hambamu itu. Dengarkanlah kata Sarah, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak." Kejadian 21 ayat 12. Hagar dan Ismail kembali ke padang gurun, kali ini dengan perbekalan yang sedikit. Saat air habis dan Hagar tak tahan melihat anaknya mati kehausan, malaikat Tuhan datang kembali, membuka matanya untuk melihat sebuah sumur. Ismail pun diselamatkan dan tumbuh besar di padang Paran, menjadi pemanah dan ayah dari 12 raja, cikal bakal bangsa Arab. Kisah ini bukan hanya soal konflik keluarga atau kesalahan mengambil keputusan, tetapi tentang bagaimana Tuhan tetap menunjukkan kasih, keadilan, dan pemeliharaan, bahkan ketika manusia gagal. Kelahiran Ismail memperlihatkan sisi kemanusiaan Abraham dan Sarah yang rapuh, namun di tengah kelemahan itu, kasih karunia Allah tetap nyata. Meskipun Ismail bukan anak perjanjian, Tuhan tetap memeliharanya dan menjanjikan masa depan yang besar baginya. Aku akan membuatnya menjadi suatu bangsa juga, sebab ia pun adalah keturunanmu. Kejadian 21 ayat 13. Kisah ini relevan hingga kini karena menggambarkan konflik akibat ketidaksabaran manusia dalam menanti janji Tuhan. Namun, di balik itu, kita melihat tangan Tuhan yang bekerja bahkan dalam kekacauan dan penderitaan. Kelahiran Ismail bukan kesalahan yang diabaikan Tuhan, tetapi bagian dari rencananya yang lebih besar.